Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam Ibu Herlina. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Pak. Maka saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan supervisi ini. Nah, untuk mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira di kelas mana Bapak akan melakukan kegiatan supervisi nanti Pak? Insya Allah di kelas 2 Ibu, sesuai dengan kelas yang saya ampuh. Kapan kita akan melakukannya Pak ini observasi supervisi ini? Insya Allah di hari Senin depan Ibu, di tanggal 22 Juli tahun 2024. Sepakat ya Pak, kita laksanakan kegiatan tersebut tanggal 22 Juli 2024 ya Pak? Insya Allah Ibu. Baik Pak, lalu tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi nanti Pak? Baik, insya Allah tujuan saya itu, saya ingin agar peserta didik itu bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, terutama dalam proses diskusi. Ya, Bu. Jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Pak? Keaktifannya Ibu. Nanti Bapak akan menggunakan strategi apa agar minat murid itu bisa berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain. Saya akan menggunakan strategi yang bisa membangun kemitraan di antara para siswa Ibu. Jadi salah bukan masalah. Jadi setelah menerapkan ini, saya berharap siswa itu tidak lagi merasa malu jika salah ataupun salah jika ingin mengungkapkan pendapatnya, karena saya rasa siswa itu banyak memiliki pendapat, tetapi terkadang dia merasa takut dan merasa malu untuk mengungkapkannya. Jadi saya berharap setelah diterapkan ini, siswa bisa lebih berani lagi, lebih percaya diri lagi untuk mengungkapkan apa pendapatnya begitu. Luar biasa Pak ya. Nah, harapannya setelah kegiatan praobservasi ini, kira-kira apa ya Pak? Harapan saya Bu, tentunya saya berharap siswa bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajarannya, terutama dalam proses diskusi, tidak malu lagi dan tidak merasa takut lagi ketika ingin mengungkapkan pendapatnya, seperti itu. Baik Pak, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya, semoga nanti supervisi berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang kita inginkan ya Pak. Iya Bu, ya, amin amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, mantap, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN dengan tema Garuda Pancasila. Ada yang tahu ini gambar apa? Garuda. Di dalamnya terdapat simbol-simbol. Simbol apa itu? Pancasila. Pancasila. Ada berapa simbol Pancasila? 5. 5. Tapi sebelum itu, saya minta kepada Fadil untuk menyiapkan teman-temannya berdoa sebelum kita masuk pembelajaran hari ini. Coba Fadil, silakan disiapkan. Gimana? Seluruhnya siap gerak. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca doa sambil menyanyi versi pertama. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera siklis. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku
kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warasukni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pemahaman. Amin. Udah di tempat gerak. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Garuda Pancasila. Di mana pada Garuda Pancasila ini terdapat 5 simbol. Apa saja itu? Ada yang tahu? Bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Jadi 5 simbol ini merupakan identitas negara kita, di mana bintang itu menunjukkan bahwasanya negara kita adalah negara yang memiliki keyakinan, atau umatnya itu atau masyarakat di dalam negara kita itu adalah orang-orang yang memiliki agama. Ada berapa agama di Indonesia yang kalian tahu? Ada 5. Apa saja itu? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Baik, untuk penjelasannya terkait dengan simbol Pancasila ini, Bapak akan memutarkan sedikit video. Diperhatikan ya. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda yang di dalamnya terdapat 5 lambang Pancasila beserta maknanya. Kelima simbol tersebut adalah bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dalam pelajaran PPKN, seringkali kita ditanyakan apa makna dan arti dari masing-masing lambang tersebut. Nah, apakah kamu sudah tahu? Yuk kita bahas satu persatu. Bintang, lambang bintang. Nah, itulah tadi video tentang penjelasan mengenai makna dan simbol-simbol apa saja yang terdapat di dalam Pancasila. Nah, tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini yaitu agar seluruh siswa di kelas ini paham dan betul apa saja makna yang terkandung di dalam Pancasila serta apa saja simbol-simbolnya. Selain itu juga, saya berharap di kelas ini sebentar seluruh siswa bisa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, Fadil, silakan. Kenapa lambang negara kita Pancasila, Pak? Ya, Fadil bertanya, kenapa lambang negara kita Pancasila? Jawabannya itu karena Pancasila merupakan lambang negara yang paling mirip dengan kita, yang menjadi identitas kita. Yang pertama, lambang Pancasila yang pertama apa? Bintang. Bintang. Lambang Pancasila yang bintang itu menunjukkan bahwa bintang itu menunjukkan bahwa bintang itu diibaratkan sebagai cahaya Tuhan. Bahwasanya orang-orang di negara kita adalah orang-orang yang memiliki keyakinan seperti agama Islam dan lain sebagainya. Kemudian simbol yang kedua apa? Rantai. Rantai itu bentuknya ada 2, ada yang kotak dan ada yang bulat. Bentuk kotak dan bulat itu menunjukkan warga Indonesia ada laki-laki dan ada perempuan. Di dalamnya itu bersatu padu untuk membangun bangsa kita menuju bangsa yang maju. Kemudian simbol yang ketiga apa? Pohon beringin. Pohon beringin itu melambangkan bahwasanya pohonnya itu bagian atas daunnya itu menunjukkan bahwasanya
itu seperti negara kita. Kemudian akarnya dan batang itu menunjukkan penduduknya, di mana penduduknya itu tempatnya berlindung dari negara kita, bangsa Indonesia. Selanjutnya silakan. Kepala banteng. Kepala banteng. Kepala banteng. Simbol ini menunjukkan bahwasanya banteng itu adalah hewan yang selalu berkumpul. Seperti halnya warga Indonesia, sistem pemerintahan kita itu demokrasi. Kita selalu berkumpul dalam hal apa? Dalam hal musyawarah untuk pemilihan atau pengambilan sebuah keputusan. Seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, terjadi pemilihan kepala daerah dan juga anggota dewan. Selain itu apa lagi? Pemilihan kepala negara atau presiden. Simbol yang kelima apa? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Padi menunjukkan apa? Simbol padi menunjukkan bahwasanya kita adalah bangsa yang memakan nasi. Nasi itu dari padi yang kemudian diolah jadi beras, kemudian dimasak jadi nasi. Menunjukkan bahwasanya orang-orang Indonesia memiliki makanan pokok berupa nasi. Itu identitas kita sesuai dengan simbol Pancasila. Kemudian kapas. Kapas itu melambangkan pakaian. Bahwasanya warga Indonesia membutuhkan pakaian. Kita kalau tidak pakai baju masa telanjang, nah seperti itu. Selanjutnya, Bapak tadi sudah membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok. Di tiap kelompok itu memiliki tugasnya masing-masing. Nah, apa tugasnya? Ini, ada yang tahu ini gambar apa? Saya kayak Garuda. Garuda Pancasila. Di mana gambar Garuda ini sudah saya pisahkan dengan simbolnya. Jadi tugas kalian yaitu memotong simbol ini dengan gunting, kemudian ditempelkan ke dalam perisai yang kosong ini. Kemudian tugasnya yang kedua apa? Ini adalah simbol-simbol dan juga sebutannya. Kalian tugasnya itu memberikan garis sesuai dengan simbolnya. Misalkan ini pohon beringin, nah, sesuaikan yang mana pohon beringin di sini. Oh, nah, gitu. saya tahu. Apa nih pernah di jam? Kena. Dibuat garis dulu. Tulis mi pa ini. Papa, ini tulis mi. Oh, kucing. Jadi silakan setiap kelompok Papa, membagi tugasnya. Apa Ya, ini ditulis mi. iya silakan. Oh, di bagaimana nih Pak? Di situ Ya, ditulis sesuai, nih. ini kan pohon beringin. Mereka mengerjakan ini di Silakan setiap kelompok membagi tugas. Masa tidak ada tugasnya? Kenapa? Ini satu ditempel di sini. Nah, semuanya perhatikan dulu, perhatikan di. Ini setiap lembar tugasnya sebentar ditempel di sini. Ditempel di sini. Terserah kalian aturnya mau bagaimana, sebentar. Yang jelas tugasnya ditempel di sini. Iya, digunting. Guntingnya itu sesuai dengan garis ini saja. Sembari bekerja, setiap kelompok akan saya beri nama. Jadi silakan ditempel namanya di bagian atas kertas kartonnya, oke? Kelompok ini saya beri nama beringin. Kemudian yang ini saya beri nama rantai. Kelompok yang ini saya beri nama bintang. Dan yang terakhir kelompok banteng. Silakan mengerjakan tugasnya. Ingat, kerjasama dalam kelompok itu sangat penting. Ya, silakan ditempel. Tidak usah.
Nah, kalau pengerjaan penempelannya di kertas karton, silakan bekerja sama dengan temannya. Ada yang bertugas menahan begini, kemudian ada yang menempelnya. Kan begitu. Usahakan bekerja sama dalam kelompoknya itu dibangun. Nah, karena itu merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Potong sesuai dengan ukurannya. Anunya. Nah, ini tempel di sini. Ini juga ditempel di sini hasil kerjamu. Oke? Tidak ke tiap kelompok aja. Iya ditempel. Ini ditempel. Posisinya terserah, yang penting namun gini kan. Ini 2 orang tugasnya tahan ini. Tahan. Nah, ditahan begini. Baru ada satu yang tempel ini namanya di depan sini misalkan. Nah, kemudian ini lagi ditempel begini. Ini juga ditempel begini. Misalkan begini kan. Pancasilanya di sini nah. Nah, ini juga di sini. Nah, jadi tugasnya sebentar begitu. Sebentar pi tempel. Ada yang menahan ini, kemudian ada yang menempel. Ini contoh nama kelompoknya. Silahkan ditaruh di bagian atas seperti ini, ya. Kemudian ini terserah kalian mau posisikan di mana, yang jelas masuk di dalam sini. Anak-anak sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Baik, selanjutnya saya minta kepada setiap anggota kelompok untuk naik ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kepada teman-temannya. Dimulai dari kelompok bintang. Ya, silakan. 3 orang, semuanya naik, 4 orang. Ayo, silahkan. Naik sini. Empat orang, semuanya naik. Di sini. Ya, menghadap ke teman-teman jadi. Ya. Ya, silakan sampaikan kepada teman-temannya hasil kerjanya apa. Perkenalkan dulu dirinya kepada teman-temannya dari kelompok mana. Iya, kelompoknya dulu. Silakan. Ayo. Ya, ini teman-temannya beranggotakan 4 orang, yaitu Fitra, kemudian Salsabila, Ayu, dan Sandra. Mereka dari kelompok bintang.
akan menjelaskan mengenai hasil kerjanya. Silakan Sandra. Silakan dijelaskan mengenai Pancasila. Silakan. Bilang Pancasila ada. Pancasila ada 5. 1 bintang. Ya. Apa silanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian apa lagi? Menghadap ke temannya. Ya, Ya. Apa silanya? Kalau pohon beringin apa silanya? Bantu temannya, silakan temannya. Persatuan Indonesia. Kemudian apa sila keempat? Kepala banteng. Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ya, silakan. Selanjutnya dari kelompok rantai. Ya, silakan naik. Ya, tidak usah berisik. Ayo naik sini. Suaranya dibesarkan di kalau bisa. Semuanya tidak boleh. Ya. Tidak usah dulu. Di sini satu orang perempuan ya. Ya, menghadap ke temannya, diperkenalkan dulu. Tidak usah ketawa. Coba. Perkenalkan kami dari kelompok. Coba, jangan ketawa. Coba. Ya. Dengan anggotanya siapa saja anggotanya? Ya. Anggotanya ada Nanpia, Faisal, Rehan dan juga Najwa. Silakan. Itu Pancasila. Kemudian ada berapa simbol Pancasila? Nah. Simbol yang pertama apa? Bintang. Apa bunyi silanya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua apa? Rantai. Terus apa silanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kepala banteng. Jangan ketawa. Jangan ada yang ketawa, tidak boleh diketawai temannya. Sebentar kita juga naik di. Ya. Ya, apa selanjutnya? Ya, selanjutnya apa? Simbol yang keberapa sekarang? Simbol yang kelima apa? Padi dan apa bunyi silanya? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah? Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, silakan sini. Ya, itulah tadi dari kelompok rantai. Selanjutnya dari kelompok pohon beringin. Kelompok beringin. Ayo, silakan.
Ayo. Ya, silakan dipegang. Pegang ini, dipegang. Ya, diperlihatkan kepada temannya siapa anggotanya, dari kelompok mana. Jangan ketawa. Ya, silakan perkenalkan anggotanya siapa. Siapa lagi? Ya, anggotanya yaitu ada Naya, Ali, Abisyam, dan Silva. Silakan disampaikan kepada temannya mengenai hasil kerjanya. Nah, apa yang dikerja itu? Pancasila. Ada berapa simbol Pancasila? Ya, silakan sebutkan simbolnya dan juga silanya, bunyi silanya apa? Ya. Yang lain perhatikan temannya. Ya. Ya. Apa sila keempat? Ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, silakan turun. Sepertinya kurang semangat ini, kita ice breaking dulu. Berdiri semua dulu, berdiri dulu. Ice breaking kita kali ini yaitu fokus. Jadi sebentar Bapak akan menyebutkan sebuah organ tubuh, tetapi Bapak tidak akan memegang organ tubuh tersebut sesuai dengan apa yang Bapak sebutkan. Jadi tugasnya kalian adalah memegang organ tubuh yang Bapak sebutkan. Kita ingin lihat siapa yang fokus di sini dan siapa yang tidak fokus. Sebelum itu, kita bersama-sama tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Kalau Bapak bilang kepala, kalian pegang kepala. Kalau Bapak bilang pegang telinga, kalian pegang telinga. Oke, berdiri semua, jangan ada yang duduk. Sekarang pegang kepala, telinga, bahu, pipi, dagu, mata. Nah, ini ada yang salah, ini ada yang pegang kepalanya. Berarti kurang fokus. Nah, saya ulangi sekali lagi. Sabar, nanti setelah ini. Sekarang pegang pundak. Rian salah ini. Pegang pipi. Sepertinya ada yang pegang telinganya tadi. Terakhir, pegang dagu. Nah, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semua. Silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok banteng. Silakan Fadil. Ayo, maju. Silakan perkenalkan dulu nama kelompoknya apa dan anggotanya siapa. Menghadap ke temannya. Ya. Coba. Ya, kelompok banteng. Siapa anggotanya?
Ya, anggotanya itu ada Fadil, Sugi, Fitri, dan Rafli. Silakan dijelaskan kepada temannya mengenai hasil kerjanya. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Fadil, silakan Fadil. Ayo, itu kan ada di situ. Apa saja di situ yang hasil kerjanya di situ? Ada Pancasila. Pancasila apa tadi simbol-simbolnya? Besarkan suaranya supaya temannya dengar. Yang lain tolong perhatikan temannya perhatikan temannya. Sebentar saya tanya satu-satu. Nah, tidak tahu simbolnya apa? Ayo silakan Fadil. Besarkan suaranya. Pancasila. 1, simbolnya bintang. Bunyi silanya adalah ya. Sudah? Sudah. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, silakan. Nah, anak-anak, itulah tadi presentasi dari kalian semua mengenai Pancasila dan juga simbol-simbolnya. Di mana Pancasila seperti yang kita tahu simbolnya ada 5. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Yang kedua apa? Apa bunyi silanya? Dan yang ketiga apa? Pohon beringin. Ya. Yang keempat? Kerakyatan. Yang terakhir apa? Padi dan apa bunyi silanya? Ya, itulah sila-sila dari 5 Pancasila yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebagai kesimpulan, kita wajib mengetahui mengenai 5 sila karena itu merupakan identitas negara kita yang merupakan ideologi pula negara kita. Baik, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi ya Pak. Ya, Namun sebenarnya saya mau tanyakan bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran tadi Pak di kelas? Alhamdulillah saya merasa lega Ibu, sekaligus merasa puas karena pembelajaran tadi sudah sangat sesuai dengan yang saya rencanakan. Menurut Bapak, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan di kelas? Iya Bu, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan awal yang saya lakukan. Luar biasa Pak ya. Hal-hal apa saja yang membuat Bapak merasa puas dan tidak puas dalam kegiatan pembelajaran tadi Pak? Yang membuat saya merasa puas yaitu sudah banyak di antara peserta didik itu
yang memiliki perkembangan yang signifikan dalam hal mengutarakan pendapatnya ketika berdiskusi. Terus yang membuat saya masih kurang puas itu masih ada beberapa peserta didik yang belum mengalami kemajuan yang lebih signifikan lagi dibandingkan teman yang lain dalam mengutarakan pendapatnya. Bahkan ada yang sampai bermain di kelas. Mungkin gaya belajarnya yang berbeda, Ibu, sehingga menyebabkan hal tersebut terjadi. Ya Pak, dari pengamatan Bapak tadi, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Pak? Alhamdulillah Ibu, sudah banyak siswa yang memenuhi kompetensi yang diharapkan. Walau begitu memang masih ada beberapa yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi di kelas Pak? Yang menjadi kesulitan siswa mungkin karena ketidaksesuaian gaya belajar Ibu dengan apa yang saya terapkan di kelas. Karena kita tahu dalam satu kelas itu banyak siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga gaya belajarnya juga mungkin berbeda-beda. Kalau kesulitannya apa Pak? Kesulitan apanya, Bu? Kesulitan dalam pembelajaran tadi Pak. Kalau kesulitan dalam pembelajarannya, mungkin peserta didik belum bisa memahami ataupun melakukan instruksi yang saya berikan karena hal tersebut masih terbilang baru bagi mereka. Artinya, apa yang saya lakukan di kelas itu baru pertama kali di kelas mereka. Oke, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar lebih dalam lagi sekaligus bertanya kepada guru yang lebih senior daripada saya terkait dengan pembuatan materi pembelajaran ataupun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda di dalam kelas, Ibu. Luar biasa Pak ya. Hal-hal apa saja yang Bapak dapatkan dalam kegiatan tadi Pak? Yang saya dapatkan itu saya bisa mengetahui sejauh mana kompetensi peserta didik terhadap pembelajaran yang saya berikan. Saya juga bisa mengetahui sejauh mana kemampuan saya dalam mengajarkan materi. Bisa juga mengetahui kekurangan-kekurangan apa saja yang saya miliki ketika mengajarkan materi tersebut. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk pertemuan berikutnya Pak? Yang saya lakukan mungkin akan lebih mempersiapkan diri lagi dan mempersiapkan perangkat ajar yang lebih matang lagi sehingga ketika proses pembelajaran yang saya lakukan itu bisa sesuai dengan minat belajar peserta didik. Luar biasa Pak ya. Baik Pak, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih kembali atas arahan dan bimbingannya selama ini, Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.